Shalom saudara-saudara, nama aku Emily dan hari ini aku akan membedah buku dari penerbit Bukit Zaitun yang berjudul Pekerjaan dan Keuangan. Seperti yang kita tahu, di Alkitab banyak sekali ya prinsip dan pedoman dalam bekerja dan mengelola uang. Nah, buku yang satu ini merangkumkan pedoman-pedoman itu bagi kita. Dan kita tahu ya betapa pentingnya kita mengerti bagaimana bekerja di dunia yang sesuai dengan firman Tuhan. Menghadapi dunia yang bergejolak ini, belum lagi nafsu keduniawian dan bahaya mamon, sangat penting, sangat perlu kita mengenal kehendak Tuhan. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lihat isinya. Totalnya ada 10 fatsal atau 10 bab di buku Pekerjaan dan Keuangan ini. Dan masing-masing berisi pedoman yang biblikal dan aplikatif tentang macam-macam sisi pekerjaan. Mulai dari tujuan kita hidup ini apa, prinsip kerja di dunia ini apa, pekerjaan yang halal, yang haram, sampai tentang mengatur keuangan dan perpuluhan. Nah, tentu saja aku nggak bisa bicarakan semuanya di video ini, tapi ini adalah beberapa hal yang menjadi rema buat aku. Yang pertama, di fatsal pertama adalah tentang maksud hidup. Di Filipi 1 ayat 21 dikatakan hidup itu untuk Kristus, mati itu keuntungan. Berarti selama hidup kita melakukan kehendak Tuhan supaya kita diolah dan suatu hari kita kembali ke surga. Dan salah satu bagian dari kehendak Tuhan adalah kita bekerja, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak sembarangan. Dan yang pasti kita tidak hidup untuk bekerja saja. Jadi maksud hidup satu-satunya bukan hanya untuk bekerja saja, tetapi hidup untuk Kristus. Artinya kita tetap harus menyempatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan menyisakan waktu, tapi menyempatkan waktu di antara rutinitas pekerjaan kita yang begitu sibuk setiap hari. Ya, jadi maksud hidup bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Pasal yang kedua adalah tentang prinsip bekerja di dunia. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Ya, berarti kita harus bekerja. Termasuk anak-anak sekolah itu juga harus ya. Karena pengangguran adalah jahat. Si setan dapat kesempatan untuk mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara yang duniawi dan sia-sia. Orang bilang ya, nganggur itu bantalnya setan. Dan bahkan Raja Daud pun jatuh ketika ia nganggur. Jadi bekerja itu harus ada. Hal yang ketiga ada di fatsal ketiga, yaitu pekerjaan yang halal. Di sini dijabarkan tentang binatang-binatang yang halal dimakan di zaman Perjanjian Lama oleh bangsa Israel dan hubungannya dengan pekerjaan yang baik. Satu yang menarik menurut saya adalah boleh makan dari binatang yang halal tetapi hanya dagingnya dengan tidak meminum darahnya. Nah, darah di sini bicara tentang jiwa kehidupan kebinatangannya. Ya, artinya kita boleh bekerja pekerjaan yang halal, ya, kita ambil dagingnya, kita ambil nafkahnya, namun jiwa kebinatangannya seperti nafsu duniawinya, bertuhankan perut, cinta uang, dan penuh percabulan dan sebagainya jangan sampai merasuk dalam hidup kita. Tanpa dipungkiri kita kadang berdagang, kita bergaul, mungkin sekantor dengan orang-orang yang tidak hidup menurut firman Tuhan. Tetapi jangan sampai kita bersekutu juga dengan dosanya, ya. Jangan rindu kenajisannya dengan jiwa kebinatangannya tersebut. Berikutnya di fatsal yang kelima tentang macam-macam pekerjaan dan persoalan keuangan dijabarkan juga tentang berdagang ya. Pada prinsipnya asal barang dagangan yang kita jual belikan itu halal, esensinya tidak masalah ya. Tetapi salah satu hal yang harus diwaspadai adalah ketamakan yang jadi pintu untuk berbagai macam dosa seperti menipu, dusta, suap dan sebagainya. Ya, jadi berdagang dalam terang Kristus dengan jujur akan jauh lebih mudah karena kita tidak gelisah ya, karena kita tidak tertuduh oleh dosa kita dan Roh Kudus memimpin kita dan memberi kita macam-macam hikmat supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan baik dan hasilnya juga pasti akan Tuhan berkati.
Ada banyak sisi-sisi lain dalam pekerjaan dan keuangan yang belum bisa saya sebutkan. Salah satunya mungkin bagaimana kita mengatur keuangan dengan hidup berpada, juga bagaimana kita harus tetap jujur, rajin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun itu semua bisa langsung saudara baca di buku ini, ya kan? Biar kepo gitu ya. Dan di sini juga ada tentang prinsip dari perpuluhan. 10% dari upah kita yang adalah titipan dari Tuhan untuk pekerjaannya ya. Maka itu harus kita kembalikan kepada Tuhan lewat perpuluhan ke gereja. Semua bisa dibaca langsung di buku ini, dan seperti biasa, gimana sih kalau mau beli buku ini? Bisa langsung ke link yang ada di deskripsi ya. Sampai di sini dulu. Kalau saudara berkenan, bisa like dan share video ini supaya memberkati saudara-saudara yang lain. Selain itu jangan lupa juga subscribe dan tunggu video-video lainnya dari penerbit Bukit Zaitun. Itu saja dari saya, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.